saya Dr. Dirga. Hari ini akan membahas atau menginformasikan tentang masalah-masalah terutama di lapangan pada orang-orang yang sudah kontak dengan positif corona. Virus itu bisa masuk ke dalam tubuh, ingat, melalui 3 tempat atau 3 lubang. Yang pertama dari mata, hidung, dan mulut. Jadi selama kita bisa melindungi mata, hidung, dan mulut, kemungkinan besar akan terbebas dari corona. Di sanalah sumber masuknya virus dan di sanalah sumber penularan virus. Walaupun kita sudah positif corona ataupun pada seseorang yang belum positif corona, kuncinya cuma satu, waspada. Maka pemerintah pun sudah menganjurkan atau menyarankan yang hingga saat ini diyakini mampu untuk menghambat, mencegah, bahkan memutus proses penularan virus corona, yaitu dengan menggunakan masker yang baik dan benar, rajin mencuci tangan sesuai dengan indikasinya. Baru yang ketiga adalah menjaga jarak. Jadi dengan melakukan ketiga hal tadi yang baik dan benar, mampu menghindari menularkan maupun tertular virus corona. Dokter telah sampaikan tadi, selalu waspada. Waspada menjaga pintu masuk virus corona. Yang pertama, mata. Pada mata disarankan menggunakan kacamata. Artinya ya apakah kacamata tertutup ataupun kacamata, terserah terjemahkan deh. Yang penting kalau orang ngomong lebih tinggi dibandingkan posisi kita, tidak menggunakan masker. Kadang-kadang ada orang yang air liurnya itu muncrat. Air liur muncratnya itu agar tidak terkena di mata. Penularan lewat percikan ludah. Percikan ludahnya itu terpancar kemudian kena di mata, disitulah peluang tertular virus corona. Yang kedua, menjaga agar hidung tetap tertutup. Makanya menggunakan masker sampai ke hidung. Tujuannya, kalau lawan bicara itu ngomong tidak menggunakan masker, percikan ludahnya itu tidak kehirup. Kalau misalnya di halaman luas, ruangan yang kena sinar matahari langsung, ya mungkin virusnya keluar, dengan kena sinar matahari langsung kering, virusnya pun mati, sedikit lebih aman. Nah, yang rawan itu adalah di tempat-tempat yang menggunakan AC. Apalagi sampai suhunya itu terlalu dingin. Kalau lihat di kaca sampai berembun. Nah, itu kan sangat lembab. Virus bisa bertahan lebih lama di posisi ruangan yang ber-AC. Nah, karena itu pada orang yang bersin di ruangan ber-AC, otomatis itu jarak penularannya akan lebih jauh. Berada di udara lebih lama. Maka jika itu kehirup, masuklah virus corona itu. Yang ketiga adalah mulut. Jadi mulut itu bisa saja sumbernya dari orang ngomong, bercerita, atau lawan bicara yang seperti tadi dokter bilang percikan ludahnya itu keluar, bisa saja langsung nyemprot ke mulut, atau bisa saja orang yang bercerita ludahnya itu, percikan ludahnya itu kena di meja. Tanpa sengaja tangan kita menyentuh meja. Setelah menyentuh meja, nah kita ngambil makanan tanpa cuci tangan, langsung makan, masuklah virus itu. Atau misalnya tangan yang sudah kena percikan ludah di atas meja tadi, kita langsung korek hidung, masuklah dia lewat hidung. Itu alasan disarankan untuk menggunakan kacamata, menggunakan masker yang menutup hidung dan mulut. Rajin-rajin cuci tangan, tujuannya apa? Agar bila terkena percikan ludah seseorang yang sudah terinfeksi virus, tidak masuk lewat makanan yang kita makan, tidak masuk ke lubang hidung saat kita korek-korek hidung. Maka ingat selalu bersihkan tangan sebelum melakukan sesuatu yang menyentuh ketiga organ tadi. Banyak juga disampaikan bahwa virus itu sangat lemah. Sangat lemah artinya dia tidak bisa bertahan hidup di tempat kering. Jadi kalau percikan ludah di atas meja kemudian kena sinar matahari, begitu kering habis virusnya. Makanya virus itu tidak akan pernah bisa bertahan hidup di jalan, di tiang, di meja yang kena sinar matahari, nggak bisa hidup. Di baju itu nggak bisa hidup. Karena virus itu tidak akan bisa bertahan hidup di tempat yang kering. Kemudian virus juga tidak bertahan dan cepat rusak atau cepat mati dengan deterjen. Maka disarankan cuci tangan menggunakan sabun. Jadi dengan mengetahui bahwa virus itu tidak bisa bertahan hidup di tempat-tempat yang kering, maka ya saya rasa sih kita tidak terlalu panik bahwa
Kadang-kadang ada informasi orang itu menyentuh buku, maka semua buku itu sudah kena virus. Orang menyentuh baju, semua bajunya kena virus. Orang sudah menyentuh meja, semua mejanya kena virus. Saya rasa itu ada salah paham. Jadi virus itu keluarnya lewat mulut, pancaran dari percikan ludah, apalagi bersin, itu yang bisa sampai 2 meter jarak bersinnya. Percikan ludah itulah bila masih basah, kepegang, itulah yang ada virusnya. Percikan ludah itu sudah mengering karena kena sinar matahari, maka sudah tidak ada virus lagi di sana. Informasi yang berlebihan itulah yang kadang-kadang membuat orang panik, cemas, dan ingat, kepanikan dan kecemasan itulah yang sangat menurunkan imunitas tubuh, sehingga virus itu akan sangat cepat berkembang biak. Ingat, kelebihan dari virus ini adalah sangat cepat berkembang biak, sangat cepat menyerang organ-organ yang mematikan, dan ada kabar baiknya, tidak perlu menggunakan obat dengan meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi paparan dosis virus yang masuk, bisa sembuh. Dan akan memperberat keadaan kalau imunitas kita turun, kita panik, stres, depresi, itulah yang akan menurunkan imunitas, yang membuat virus itu akan berkembang lebih hebat. Nah, yang penting di sini adalah kewaspadaan. Jadi kita bisa menilai sendiri apakah kita itu sudah termasuk orang yang cukup waspada, atau kita melihat orang lain itu yang sudah cukup waspada. Jadi waspada ini bisa saja waspada karena memahami dan menyadari karena dia harus waspada. Yang kedua, bisa juga karena terpaksa. Terpaksa dalam arti karena takut ditilang oleh Pak Polisi. Karena sekarang kalau nggak pakai masker, itu langsung dapat teguran dan bimbingan dari Pak Polisi. Kalau dapat polisi yang baik, mungkin dia akan kasih masker. Tapi kalau enggak, ya siap-siap mungkin disuruh push up bahkan sampai denda. Itu yang sudah sering terjadi ditemukan di masyarakat. Jadi kalau sesuatu itu misalnya dipaksakan, pasti itu nggak akan konsisten. Jadi orang-orang yang kurang waspada itu, pertama dia nggak pakai masker. Kedua, dia pakai masker tapi digantung di leher. Yang ketiga, pakai masker tapi saat ngomong, itu maskernya diturunin atau dilepasin biar kedengaran kata suaranya. Itu kan konyol namanya. Pakai masker tapi saat ngomong diturunin. Ya muncrat sama ludahnya. Atau sementara ngomong, orang lain ngomong, diturunin sama-sama. Jadi di sana muncrat, di sini buka pintu masuk. Jadi ya bisa kena virus juga. Baru yang ketiga, bicara buka masker dengan jarak yang kurang dari 1 meter. Jadi dia bisik-bisikan, dia buka maskernya kemudian bisik-bisikan. Itu sering terjadi di acara-acara. Misalnya ada acara yang besar, misalnya hajatan gitu kan. Otomatis kan ada musiknya. Begitu ada musiknya, orang ngomong gak kedengeran. Supaya kedengeran, dia deketin mulutnya, dia buka maskernya, dia ngomong. Nah, disitulah terjadi. Pintu masuknya dibuka dan pintu pengeluarannya dibuka. Maka disitulah sumber penularan terjadi. Itu karena ngerti mesti pakai masker tapi tidak paham fungsi masker itu sendiri. Justru sebenarnya di saat berdekatan itulah menggunakan masker yang baik dan benar agar tidak tertular, agar tidak kehirup. Bahkan disarankan menggunakan face shield, pelindung wajah, untuk menghindari percikan ludah. Malah di posisi ada acara dibuka maskernya, diturunin maskernya biar kelihatan mulutnya, biar bisa menularin ke orang lain. Percikan ludahnya lah sebagai sumber penularan. Begitu juga pasangannya. Malah diturunin maskernya agar bisa kelihatan bibirnya. Ya tempat sumber masuk penularan jadinya. Disitulah proses penularan yang terjadi tanpa disadari. Itulah yang sangat membahayakan. Proses penularan justru terjadi di saat-saat yang tanpa kita sadari. Mudah-mudahan dengan mengetahui di mana proses penularannya, bagaimana proses penularan itu terjadi, minimal yang sudah mengetahui tidak lagi melakukan hal yang sama. Kalaupun tidak kedengeran, ya orang bisa tetap ngomong tapi tanpa harus membuka masker. Prinsip dari karantina itu adalah tidak bisa menularkan ke orang lain atau yang bersangkutan tidak ditularkan lagi oleh orang lain. Itu prinsipnya. Jadi masalah tempatnya ya bisa saja di rumah, tapi bukan di rumah yang ukuran 3x3 ya. Nanti orang dikurung di rumah di 3x3, itu bukan karantina namanya, itu penjara namanya. Itu akan menekan secara psikologis, membuat orang stres, depresi, justru imunitasnya akan turun.
dan justru itulah yang sangat membahayakan seseorang. Jadi karantina itu bisa dilakukan di mana saja, yang penting tidak bisa menularkan atau ditularkan. Nah, kalau di perkampungan itu mau di kebun sawah kek, mau di kebun ladang kek, silakan. Yang penting di sana tidak ada orang, tidak terjadi proses tular menularkan. Kalau misalnya dengan di sawah, di kebun yang tidak ada orangnya, kemudian bisa menjadi happy melakukan kegiatan aktivitas hari-hari, ya saya rasa itu akan bisa meningkatkan imunitas tubuh dibandingkan kita berada di dalam suatu ruangan yang membuat kita jadi stres. Nah, itu akan sangat membahayakan. Jadi jangan sekali-sekali memperlakukan seseorang seperti itu, karena itu secara tidak langsung membuat agar penyakitnya menjadi lebih parah. Dan ingat, kita dalam berhadapan dengan situasi pandemi, biasanya situasi pandemi itu sebagian besar akan kena, dan bisa dibilang suatu saat kita hanya menunggu giliran waktunya untuk kena. Jadi kalau misalnya kita kena dengan dosis paparan yang sedikit, kemudian imunitas bagus karena kita sering happy, kemudian menerima diri apa adanya, tidak menyalahkan orang, ya minimal kita akan sebagai OTG, orang tanpa gejala. Jadi sudah terinfeksi, tapi karena daya tahan tubuhnya bagus, dosis paparan yang sedikit, sehingga tidak menimbulkan gejala apa-apa. Jadi itu sama dengan di imunisasi gratis. Alam yang mengimunisasi. Jadi sebenarnya sudah banyak yang kena tanpa gejala, maka tidak menimbulkan efek gejala klinis apa-apa. Nah, kita harus semua waspada dengan cara selalu menggunakan masker yang baik dan benar, selalu mencuci tangan sesuai dengan indikasinya. Kemudian yang ketiga, selalu menjaga jarak. Dengan kewaspadaan yang baik dan benar, kita sama-sama membantu untuk menghambat proses penyebaran dari virus corona, kemudian bahkan kalau memungkinkan untuk memutuskan rantai penularan virus corona. Nah, dengan begitu kita semua akan menjadi aman. Bila memungkinkan memutus corona dengan cara waspada yang konsisten sesuai dengan anjuran protokol kesehatan pemerintah yang hingga saat ini diyakini mampu dapat mencegah, menghambat, bahkan memutus rantai penularan COVID. Mungkin alam lagi menguji kita semua bahwa siapa saja yang dengar-dengaran tetap konsisten menggunakan pelindung diri dengan penuh kesadaran tanpa unsur paksaan, karena hanya dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaanlah kita akan konsisten untuk melakukan, mungkin dia akan terhindar. Sedangkan yang tidak dengar-dengaran, tidak bisa konsisten, apalagi menggunakan masker atau alat pelindung diri penuh dengan paksaan, maka kemungkinan besar akan kena virus itu. Hanya kita menunggu giliran, kapan waktunya. Pada akhirnya, kesehatan, kesembuhan, terhindar atau tidak terhindar dari virus corona itu tergantung diri kita sendiri. Maka selalu waspada dan tetap jaga stamina. Demikianlah edukasi hari ini. Semoga ini bermanfaat, bisa membantu untuk memahami betapa pentingnya alat pelindung diri. Kemudian alat pelindung diri itu bisa digunakan sebaik-baiknya untuk melindungi diri kita sendiri. Semoga bahagia, salam sehat, dan tetap semangat.